Sebab itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 12 Agustus, Pekan Biasa ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, meskipun kami seringkali tidak setia kepadamu, Engkau mengampuni kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami untuk memperbarui hidup dengan terus-menerus bertobat dan berpaling kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 3-12. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, 'Sebab itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.' Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang menjadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini,
Yesus mengajarkan dan meneguhkan sakralitas perkawinan. Yesus kembali ke rencana semula Allah, sebagaimana dalam penciptaan. Itu ditekankan Yesus sehubungan pertanyaan kaum Farisi, apakah boleh menceraikan istri? Yesus berkata dengan tegas, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian, perkawinan itu sungguh sakral di mata Allah yang hadir. Dan itu atas rancangan Allah sendiri. Dan gereja mengangkat martabat perkawinan itu menjadi salah satu dari 7 sakramen. Sehingga menjadi sakramen perkawinan atau pernikahan. Perkataan Yesus dan ajaran gereja Katolik mengakukan nilai luhur perkawinan itu. Setiap orang harus memandang perkawinan sebagai panggilan dan perutusan dari Allah. Ditegaskan bahwa perkawinan itu ikatan batin antara seorang pria dan wanita untuk saling membahagiakan dan terarah pada kelahiran anak. Dan inilah keluhuran perkawinan itu. Keluarga adalah persekutuan dalam cinta. Dipersatukan menjadi satu, maka perkawinan adalah panggilan suci di mana Allah sendiri terlibat dan hadir di sana. Sekaligus dinyatakan bahwa dengan demikian yang tidak menikah, yang ambil panggilan secara khusus hidup selibat karena kerajaan Allah juga adalah panggilan dan rahmat Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga Katolik sudah selayaknya hidup berlandaskan kasih Allah itu. Kasih Allah yang menerima setiap pribadi apa adanya, mau mengampuni, selalu punya pengharapan, tidak mudah menyerah, dan berpikiran positif, saling memahami terhadap setiap anggota keluarganya, dan punya kepedulian serta mau melayani satu sama lain. Kasih Allah itulah yang harus menjadi fondasi utama yang membuat keluarga dan hidup perkawinan itu tetap kokoh dan kuat. Keluarga adalah contoh nyata persekutuan kasih itu. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup panggilan kita masing-masing. Entah itu kita sebagai keluarga ataupun panggilan hidup sebagai imam, biarawan, biarawati. Kita punya tugas tanggung jawab untuk mewujudkan dan menghadirkan Allah dalam tugas-tugas panggilan kita itu. Ya Allah, semoga kasih-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami dan mampukan kami untuk membangun keluarga menjadi komunitas kasih. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai.
ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.